bahwa di dunia peternakan khususnya domba kambing itu memang disampaikan itu ya peluang ke depan itu besar. Dalam hal ini dari skala bisnisnya yaitu menguntungkan. Tetapi di sisi lain juga bernilai syiar juga kan gitu, karena kambing atau domba itu hewan yang insya Allah diberkahi ya, sampai akhir zaman mungkin begitu ya. Nah, motivasinya itu ya di sisi lain peluang ke depan itu juga besar, karena mayoritas ya semua kaum muslimin itu juga menggunakan ini untuk apa ya, ibadah ya, ibadah akikah, ibadah kurban, ini yang menjadi apa ya, penyemangat. Artinya kita berusaha menyediakan itu dan bisa digunakan untuk sarana ibadah. Layanan untuk setiap momen Idul Kurban atau Idul Adha ya, itu kita siapkan ya rata-rata ya sekitar 200-an sampai 150 ekor ya. Itu untuk konsumen area Klaten, dan harga bervariatif ya. Nanti boleh pesan dulu, rata-rata kan pesan dulu, rata-rata sebulan sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, itu udah nanti tinggal pilih kambingnya, pilih dombanya, harga sekian, sampai nanti hari H harga nggak akan berubah, tidak ada tambahan biaya perawatan, dan nanti ongkirnya ya ongkir gratis. Sampai H-1 rata-rata, H-1 kita kirim sampai ke lokasi yang diinginkan. Kalau di peternakan seperti ini yang faktor penting kan juga pakan. Nah, pengeluaran pakan yang seperti apa yang nanti bisa efektif dan apa secara waktunya tenaga juga nggak terlalu over kan begitu. Ya alhamdulillah bisa diaplikasikan lah, diterapkan di peternakan saya, peternakan kita, peternakan Mas Her ya, domba Mas Her, dan ya masih terus apa ya, pengembangan juga. Pengembangan itu dalam artian apa ya, pakan itu bisa seefektif mungkin, seefisien mungkin, semurah mungkin, tapi kualitasnya bagus. Nah terus begitu, artinya terus mencoba seperti itu. Kalau pakan kan kita model silase untuk fermentasi ya, model 2 itu yang membantu lebih efisien tenaga, karena kan dengan itu kita bisa produksi pakan itu seminggu sekali atau 2 kali, jadi tidak setiap hari buat begitu, tidak setiap hari repot cari makan kambing, tidak. Yang difermentasi ya untuk pakan ini ya kita gunakan limbah-limbah pertanian ya. Di sisi lain juga ada rumput juga yang kita tanam sendiri, kan ada nanam odot, ada pakcong juga, dan yang lainnya gitu. Dan juga limbah pertanian itu tebon jagung ya, tebon jagung yang bisa digunakan lah itu untuk bahan pakan. Dan dari bahan-bahan itu kita giling. Nah, kita giling, kemudian dicampur bahan lainnya, kita juga pakai apa, sari tebu, boleh dikatakan seperti itu, ataupun tetes tebu itu ya, yang manis-manis gitu kan. Kemudian ada probiotiknya juga, ya probiotiknya juga kita ambil di Jogja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirtanto, alamat di Dukuh Nduwet, Desa Nduwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Dan saya yang geluti saat ini adalah di peternakan domba atau kambing. Dan ini kita merintisnya ya di awal tahun 2011 atau di akhir 2010. Jadi kalau dihitung dari itu sampai sekarang ya sekitar 13 tahun. Nah, merintis peternakan ini tentu ya ada hal yang memacu ya. Kenapa gitu? Di saat yang lain bekerja di tempat lain, ini kok mau-maunya itu ya, mau-maunya ngarit atau nimpal letong dan sebagainya. Ya mungkin waktu nyeleneh dhewe kan begitu. Ya
tentu ada motivasi yang ini disampaikan teman-teman juga tuh. Artinya tidak lahir dari diri sendiri dulu, tapi ada motivasi dari luar yang disampaikan ke saya dan itu bisa, alhamdulillah bisa memberikan semangat. Di antaranya adalah mayoritas ya semua kaum muslimin itu juga menggunakan ini untuk apa ya, ibadah ya, ibadah akikah, ibadah kurban ini yang menjadi apa ya, penyemangat. Artinya kita berusaha menyediakan itu dan bisa digunakan untuk sarana ibadah. Di sisi lain untuk konsumsi harian ya, karena mulai banyak juga sih yang tidak alergi dengan daging kambing ya. Ya artinya yang suka dari yang golongan yang sudah tua pun muda pun juga menyukainya untuk konsumsi daging kambing. Walaupun ada apa ya, kalau makan daging kambing kemudian tensinya naik itu kan, ya itu sebenarnya bukan itu ya. Barangkali yang bikin naik itu pas bayarnya itu ya. Pas bayar itu ya bikin naik ya. Ya asalkan bisa menghindari hal-hal yang lemak yang berlebihan, mungkin itu yang mungkin menjadi pemicu. Tapi kalau dagingnya insya Allah itu sehat, cara masaknya juga tepat, insya Allah juga sehat gitu. Nah di sisi lain karena kebutuhan apa daging kambing yang begitu banyak ya, tiap hari itu mungkin kalau dihitung itu ratusan per hari ya yang dibutuhkan, dan itu yang menjadi motivasi kita untuk bergelut di bidang peternakan ini. Juga support dari teman-teman. Pertama kali ditawari kalau memelihara kambing mau ndak dengan skala yang mungkin beda dengan konvensional ya. Kalau konvensional itu ya paling nanti 10-20 maksimal kan, kemudian harus merumput di sawah setiap hari seperti itu kan. Kalau konsepnya seperti itu kan kita yang kerepotan ya, artinya setiap waktunya pagi sampai sore itu nyari pakan terus gitu kan, ngarit itu. Tapi kita kemarin dapat ya formulasi lah dari teman-teman itu, bicaranya pemeliharaan kambing dengan skala yang agak besar, rada efisien waktu seperti itu nggih. Dan kemarin ya dipertemukanlah kita dengan teman-teman di Jogja dulu ya, bagaimana cara pemeliharaan kambing dalam skala yang besar. Dalam hal ini adalah di sistem pakannya. Kan penting itu kan. Kalau pakan kan kita modal silase untuk fermentasi ya. Ya modal 2 itu yang membantu lebih efisien tenaga. Karena kan dengan itu kita bisa produksi pakan itu seminggu sekali atau 2 kali. Jadi tidak setiap hari buat begitu, tidak setiap hari repot cari makan kambing, tidak. Dan itu kita sudah juga siapan lahan hijauan juga. Lahan hijauan di ladang, di sawah kita tanam bahan-bahan rumputan gitu nggih. Kemudian juga memanfaatkan apa dari pertanian jagung itu kita gunakan juga. Nah, kita olah, kita jadikan satu, kemudian kita taruh di drum itu ya, kita padatkan dan kita kedapkan udara. Ya insya Allah kalau itu selama 2 hari insya Allah sudah bisa dipakai. Cara makannya, ritmenya makan ya pagi sore aja saya itu. Jadi pagi kasih makan sama sore itu kasih makan 2 kali sehari itu. Pagi misalkan habis subuh atau jam 6 kita sudah siap di kandang ngasih makan begitu, kemudian kita tinggal seharian itu insya Allah aman. Pulang pada asar misalkan waktu asar itu pulang udah kasih makan lagi gitu, insya Allah aman. Jadi ritmenya seperti itu, jadi sehari juga bisa untuk aktivitas yang lain. Umar itu kan, Umar bin Khattab juga aplikasinya seperti itu. Jadi bekerja itu mengawali dari subuh. Selepas sholat subuh itu mengawali pekerjaan juga seperti itu. Dan juga ya pengen mencontoh seperti itu kan. Jadi mengawali pekerjaan itu dari paling pagi kan begitu. Nah, ya mudah-mudahan ya insya Allah dan yakin bahwa mengawali hari dengan kebaikan itu insya Allah ya penuh keberkahan seperti itu. Kalau di peternakan Mas Heri ini kita jalan 2 ya. 2 itu yang pertama ada fattening. Fattening itu penggemukan. Nah, penggemukan itu nanti yang diarahkan adalah ke pedaging ya. Nanti bisa untuk konsumsi di akikahnya, kurbannya, ataupun kebutuhan harian, misalkan warung misalkan. Nah, itu kita siapkan untuk itu. Kemudian yang kedua itu breeding ya, atau pembiakan. Pembiakan breeding ini kita lakukan juga. Dan alhamdulillah kita coba itu ya
ya bisa jalan lah gitu. Jadi mulai beranak begitu. Nah, jadi dua konsep ini kita lakukan, penggemukan dan breeding atau pembiakan gitu. Dan untuk jenis-jenisnya kita dominan di domba. Ya, domba. Dominan di domba karena kalau pemeliharaan domba itu lebih, menurut saya itu lebih enak lah gitu, lebih mudah gitu. Kalau sebelum atau terjun di peternakan kambing ini ya, kita sebelumnya itu di kelinci juga. Kelinci itu ratusan dulu, sampai ratusan itu. Tapi ya belum cocok di situlah, karena ya di sisi lain dulu itu secara produksinya bagus. Produksi kelinci itu bagus, cuma di pemasaran yang kita dulu belum menemukan lah, seperti itu, belum menemukan pasnya di mana, itu belum menemukan. Kemudian juga pernah coba itu kelontong ya dulu sama teman-teman pengelolaan di TPA dulu kan, itu juga, tapi ya belum bisa maksimal di situ ya. Terakhirnya di sini. Jadi selepas itu selesai ya kita bismillah nyoba di peternakan ini sampai sekarang ya, sampai sekarang. Kalau dulu di awal kita mulai itu ya 50-an lah, 50-an ekor ya, 50-an ekor ya. Kita coba itu ya bismillah, kita terapkan apa yang kita pelajari dulu di Jogja dulu ya, kita aplikasikan di sini ya. Alhamdulillah bisa membantu untuk peternakan di sini. Kita belajar, kita aplikasikan ya, alhamdulillah bisa diterapkan. Dan apa yang kita pelajari itu juga ini kita sampaikan ke teman-teman juga. Nah, karena kan banyak yang berminat ya, berminat untuk ternak kambing. Jadi dari kalangan muda itu juga lumayan banyak, dari yang bapak-bapak atau teman-teman yang sudah pensiun itu juga lumayan banyak untuk kegiatan setelah pensiun itu seperti apa, mau apa itu ya, kadang ya memilihnya di peternakan kambing atau domba ini gitu. Untuk memilih jenis bibitan ya, bibit entah itu indukan atau untuk cempe ya di selektif lah ya. Selektif itu ya yang standar lah ya. Kalau harus bagus kan juga, bagus itu juga tergantung jenisnya juga, karena kan sekarang banyak jenis, terutama di domba kan. Domba itu jenisnya banyak dan juga kelasnya juga beda-beda kan. Kalau bagus ya ada di Dorper, ada Wasi dan yang lainnya itu ya kelas-kelasnya kelas bagus dan harganya juga mahal itu. Ya, kalau memilih ya milih yang sehat aja, yang sehat, yang kiranya nanti pertumbuhannya bagus seperti itu. Kalau dilihat dari ya secara posturnya aja, kalau bagusnya dari periwayatan ini induknya dari mana, jantannya mana, gitu lebih mantap gitu. Tapi kalau misalkan nyari di pasar itu ya secara sekilas itu bisa lihat kok, ya itu juga kulinan mas ya. Kebiasaan lihat kambing ini nanti perkembangannya bagus atau kurang bagus itu bisa dilihat. Dan itu nanti juga di faktor pemeliharaan juga sih mas ya. Faktor pemeliharaan atau faktor pakan juga penting, berpengaruh menentukan tingkat pertumbuhan kambing itu bagus atau tidak juga. Faktor itu juga beberapa faktor ya, tidak hanya di faktor kambingnya saja, tapi juga di pemeliharaan, pakan, kandang itu juga pengaruh. Kalau perawatan kita ya standar lah dengan teman-teman yang lain itu ya, paling nanti nyukur bulu ya, artinya dicukur. Ya kalau paling minimal ya 6 bulan sekali lah, atau tergantung nanti situasi lah gitu kan. Kalau itu untuk jangka panjang mas ya, jangka panjang itu biasanya kalau untuk penggemukan itu ya di awal-awal itu kita cukur bulunya itu. Kalau pencukuran itu biar pertama dia bersih kan, karena kalau jarang dimandikan tuh di dalam bulunya itu ada kutu. Nah, itu kutu kan juga mengganggu sebenarnya. Kalau kutu banyak itu kan, kalau dia makan istirahat kan ganggu. Jadi nggak fokus di makannya, tapi fokus gatalnya itu ya. Kemudian ya pengobatan itu kalau saya diperlukan saja, diperlukan suntik ya suntik, ada keluhan sakit disuntik gitu aja. Pandemi khusus hewan ya di PMK itu kalau di sini ya alhamdulillahnya nggak ada kasus penyakit itu, nggak ada sini, itu nggak ada. Cuma mungkin itu penyakit yang lain ya, karena itu yang
pernah terjadi itu ya apa ya itu, jadi posisi sehat itu sehat, sore sehat, malam sehat, tapi pagi sudah mati itu juga ada, itu ada itu. Tapi itu spesifiknya penyakitnya apa saya kurang paham itu. Jadi pernah juga, tapi jarang ya, itu jarang. Jadi kambingnya itu kejang. Jadi kedua kakinya kejang, semua kejang, matanya tuh melolok-melolok itu. Nah, itu ya pernah mengalami seperti itu ya. Akhirnya ya paling larinya nanti disembelih aja. Karena ya kita tanya teman-teman yang lainnya itu juga rada sulit gitu loh, belum menemukan solusinya. Solusinya paling disembelih. Ya, kalau pemodalan itu ya dibantu teman-teman juga. Kita kan juga pakai investor Mas ya. Pakai investor juga yang itu nanti sifatnya juga momen ya, artinya tertentu, misalkan pas mau kurban saja. Kemudian ada yang tahunan atau 2 tahun gitu kan juga ada. Kita kan pakai investor itu kan yo apa ya, dengan sistem bagi hasil Mas ya. Bagi hasil nanti hasilnya yang kita bagi itu. Jadi tidak berdasarkan margin modal berapa persen, tidak, tapi sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita pelihara, kita jual, kemudian dikurangi biaya operasional, tinggal kita bagi aja gitu. Nah, di sisi lain imbas dari peternakan ini ya, kita imbas positifnya itu kita kan butuh bahan pakan. Nah, sementara bahan pakan yang kita siapkan itu kan belum mencukupi. Dan itu pun kita sampaikan ke teman-teman yang punya lahan itu atau sekitar sini yang siap atau punya lahan itu ditanami bahan baku pakan, dan itu pun disambut teman-teman itu juga sekarang sudah nanam, nanti kita ambil, kita beli begitu. Di pekarangan ada cukup, tanami, nanti waktunya dipanen kita ambil begitu. Jadi di sisi lain ya kemanfaatannya salah satunya itu, jadi memanfaatkan lahan-lahan yang sekiranya kurang produktif, yang kosong, ya itu ditanami lahan pakan, kemudian kita ambil gitu. Kalau untuk sisi kemanfaatannya di situ. Kemudian sisi yang lain itu pengen belajar. Nah, pengen belajar bagaimana cara pengelolaan hewan ternak, khususnya di kambing atau domba ini. Dan alhamdulillah juga banyak teman-teman juga ada ternak-ternak baru ya, ternak baru dengan sistem seperti di sini kan begitu. Walaupun secara skalanya belum gede ya, masih kecil ya, itu baru nyoba-nyoba. Dan alhamdulillah juga ada yang sudah berkembang besar juga ada. Ketika apa ya, teman-teman pengen belajar ya, yo saya bukan merasa ahli, tapi yo apa yang saya lakukan di sini, kalau teman-teman itu cocok dan mau ya kita welcome saja, kita open aja untuk informasi apapun tentang seputar peternakan di sini ya kita sampaikan. Dan ini sudah jalan ya, sudah jalan. Artinya beberapa ya desa, kemudian kelompok tani itu pun ya belajar barengnya di sini begitu. Dan mulai untuk sudah ini buat kandang dan sudah diisi kambingnya atau dombanya, dan pakannya juga kita dampingi gitu. Nah, kita pandu lah, kita ajari caranya buat pakan di fermentasi itu. Saya yakin nek pakan fermentasi itu kan sudah umum ya, buka di link internet aja sudah bisa gitu. Tapi ya teman-temannya pengennya marem gitu ya, ada pendampingan juga. Memang kita juga betul, kita dampingi sampai bisa begitu. Ini kan juga ini program ya, program nasional itu kan di desa itu ada ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan dalam hal ini adalah nanti dikerucutkan kepada peternakan. Nah, peternakannya itu kepada perkambingan, dan itu kita juga bantunya di situ juga. Jadi teman-teman yang di desa itu nanti kita bicara seputar peternakan kambing, kemudian cara pemeliharaannya, nanti mekanisme kandang seperti apa, kemudian pakannya seperti apa, bibit dan penjualan seperti apa, kemudian peluang bisnisnya seperti apa, bahkan sampai hitung-hitungan skala bisnisnya, gitu. Laba ruginya seperti apa kan begitu, nanti keuntungan seperti apa, gitu. Suka duka itu ada. Kalau suka itu nggak usah diceritakan ya. Nah, duka itu ya mesti ya kambing mati itu ada, mati dadak itu juga ada, karena sakit juga ada, di rumah disuntik, diobati nggak sembuh itu juga ada, itu kan juga duka. Tapi itu kalau itu jarang Mas ya. Kalau kematian itu jarang ya. Kemudian di sisi lain karena ada situasi yang nggak bisa dihindari dalam
cukup global. Misalkan kemarin pandemi ya, pandemi khusus untuk ya termasuk pandemi Covid kemarin juga menjadi duka juga karena kan keterbatasan untuk bisa mengakses di luar daerah toh. Nah, penjualan juga menurun. Sementara kita siapkan stok sekian ternyata nggak bisa maksimal terjual, itu juga menjadi duka. Kemudian di PMK kemarin walaupun sini secara hewannya itu tidak berpengaruh ya, tetapi di luar itu ya mengganggu juga untuk penjualan itu. Kemudian ya di sisi lain duka itu ya pernah kita kerjasama juga udah bertahun-tahun gitu kan, bertahun-tahun akhirnya ya kade jalan itu juga ada, tidak masalah itu ya, stok banyak, tapi kita di sisi lain kita tetap berpikir positif ya, artinya ketika sudah bekerjasama ibaratkan bertahun-tahun gitu kan, kemudian kita siapkan di sini kandang cukup banyak kan kemarin ya, akhirnya kita berpikir positif dan malah ini kita ekspansi keluar. Hal seperti itu ya biasa lah seperti itu gitu. Karena kalau di awal dulu kan kita sering kerjasama dengan ini kan gitu, karena kita kerjasama itu pihak yang di kerjasama itu kan sudah mulai melihat peluang, artinya kan peluang kok bagus ya kalau hitung-hitungannya kok masuk ya bisnisnya itu kan, kemudian mandiri ya, itu kalau menurut saya itu bagus karena mereka mandiri itu juga bagus artinya. Jadi ya mungkin itu bukan duka ya, tapi kegembiraan karena dengan ini saya bisa memberikan manfaat lah seperti itu ya, artinya itu tujuan saya juga seperti itu, khairunas anfa'uhum linnas kan seperti itu ya, bermanfaat bagi yang lain ya. Alhamdulillahnya kalau saya kompetennya di bidang peternakan kemudian bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain khususnya di peternakan ya alhamdulillah ya, insya Allah kan amal jariah terus kan ya. Harapan saya secara pribadi khususnya di bidang peternakan ini ya, yuk sama-sama kan gitu, harapannya itu bisa berkembang baik kan, artinya tidak hanya di sini tapi juga melingkup di luar daerah. Saya yakin teman-teman di luar itu ya juga pengen ya, pemuda itu pengen banget untuk bisa ya berkecimpung di dunia peternakan, dan sekali lagi ini peluangnya sangat terbuka lebar, dan luas begitu ya. Kalau sekarang kan ya alhamdulillahnya itu mulai banyak peternakan besar ya, khususnya di kambing domba itu buka ternakan itu luar biasa banyak sekarang. Jadi kita anggapnya bukan kompetitor, bukan pesaing, tapi yo teman rekan kerja. Karena kita juga saling kerjasama, Mas. Kerjasama itu ya ketika nanti ada yang butuh banyak, kita bisa saling komunikasi, saling mencukupi kebutuhannya itu bersama-sama. Tapi lambat laun kembali lagi, Mas. Karena di awal sudah memberikan performan atau memberikan pelayanan yang bagus, Mas. Kan ya banding pelayanan, banding barang, termasuk banding harga. Nah, itu dinamika seperti itu biasa. Kalau penjualan ya lingkup areal Klaten lah, Klaten kemudian Jogja, Solo, paling begitu. Kalau di agrikohnya ya di luar itu ya sesuai permintaan. Purwodadi pernah, Kebumen juga sering. Lokal sini aja itu maksimalkan sini aja. Misal pas kurban itu ada yang mencapai 600 ekor. 600 ekor itu kalau rata-rata ya 2 jutaan teman-teman. Ya kalau untuk akikah itu paling per bulan aja, kalau per hari belum bisa rutin per hari ya. Pelayanan untuk setiap momen Idul Kurban atau Idul Adha ya, itu kita siapkan ya rata-rata ya sekitar 200-an sampai 250 ekor ya. Itu untuk konsumen area Klaten dan harga bervariatif. Ya, nanti boleh pesan dulu, rata-rata kan pesan dulu, rata-rata sebulan sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu udah, nanti tinggal pilih kambingnya, pilih dombanya, harga sekian, sampai nanti hari H harga nggak akan berubah, tidak ada tambahan biaya perawatan, dan nanti ongkirnya ya ongkir gratis sampai H-1 rata-rata, H-1 kita kirim sampai ke lokasi yang diinginkan begitu. Jadi kita berikan pelayanan seperti itu. Kambing milih sendiri,
kita nomori nama, alamat, nah, kemudian ya pakan perawatan sudah kita dari sini sampai H-1 kita kirim lah, tidak akan ada tambahan biaya. Untuk area Klaten ya area Klaten, tapi kalau nanti di luar kota ya nanti perhitungan di ongkirnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Melangkah yang sudah meliput di kandang kambing Mas Her di alamat di Nduwet Ngawen Klaten. Harapan kita adalah bisa memberikan kemanfaatan dan tumbuh ada peternakan-peternakan lain, dan kita siap untuk membantu saling tukar pengalaman. Nah, harapan seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.